Oke, kita sudah lama nggak bikin eh, video lagi ya, karena memang mungkin beberapa minggu ini atau beberapa bulan terakhir lah, ya lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak kerjaan lah. Kali ini kebetulan lagi luang, lagi nunggu hujan juga, hujannya belum reda dari tadi. Eh, Kira-kira mau bahas apa ya? Mungkin yang lagi rame ini sekarang dipecatnya Sintayong ya. Sebenarnya itu dulu pernah ada kejadian di mana seseorang yang mungkin mendedikasikan hidupnya di dunia sepak bola itu bukan sebagai pemain, tapi sebagai lebih ke supporter, lebih ke pengamat, dan saya sangat me, me- apa ya, mengakui lah tentang penilaiannya di beberapa tim, termasuk mungkin lebih saya kecilkan lagi lingkupnya di ini aja, di tim Liga-Liga Indonesia aja. Kebetulan saya berdomisili di Sidoarjo dan saya dari kecil memang sudah suka Persibaya. Beberapa kali mungkin bukan yang edik banget sampai nonton Persibaya kemana-mana, memang enggak. Cuman saya dari dulu zaman-zaman 2007, 2008, 2009 itu memang sering sekali nonton Persibaya di stadionnya ketika bertanding. Dan satu orang ini yang saya bilang tadi mungkin adalah seseorang pengamat yang saya akui kepintarannya, itu pernah ngomong ketika Persebaya itu drop, kemudian sedang sedang bagus-bagusnya waktu itu, habis drop lama kemudian nemu pelatih, katanya siapa ya, saya lupa. Pokoknya penggantinya itu kalau nggak salah Aji Santoso, sebelumnya Aji Santoso kalau nggak salah. Itu lagi drop juga, kemudian diangkatlah dengan oleh pelatih ini. Waktu mau naik kasta ke Liga 1 itu si orang ini ngomong dan gembur-gembur di sosial media juga bahwasanya Persibaya harus cepatnya ganti pelatih. Saya ketika itu juga mikir, loh kok gini penilaiannya, padahal pelatih ini bagus loh, tapi ternyata memang beberapa ketika saya ketemu orangnya, saya tanya kenapa kok punya pemikiran seperti itu. Ternyata memang dia memiliki kualifikasi khusus untuk orang yang memang menurut beliau ini itu memang berkompeten di eh, di kastanya, mungkin ya bahasa kasarnya, mungkin di kastanya. Jadi ibarat kata mungkin si si pelatih ini punya punya kemampuan di kasta Liga 2, tapi tidak punya, tapi kalau kemampuannya dibandingkan dengan pelatih-pelatih lain di Liga 1 itu enggak ini ya, enggak sebanding gitu. Bisa bersaing tapi enggak bakal bisa naik mungkin sampai ke papan tengah atau mungkin sampai juara, bakal susah. Dan itu baru saya ketahui juga, baru saya ngeh juga ketika saya ketemu dengan beberapa orang yang di tingkatan saya, di lingkungan saya, itu dia memiliki satu kemampuan yang mungkin di atas rata-rata dari orang-orang biasa. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang sepadan dengan dia, ternyata dia nggak ada apa-apanya gitu. Sama-sama di atas rata-ratanya, ketemu dengan orang di atas rata-ratanya. Ternyata kemampuan atau bakat yang dia punya di atas rata-rata itu tidak bisa dijadikan satu pedoman bahwasanya dia akan mampu melawan orang yang juga di atas rata-rata. Jadi meskipun dia punya kemampuan atau bakat di atas rata-rata, tapi kalau beberapa faktor yang ikut mendukungnya itu tidak bisa mengimbanginya, itu juga sama aja. Contohnya seperti ini.
ada seseorang yang saya kenal, anggaplah dia ini punya skill sepak bola di lingkungan kampung itu tidak rata-rata. Tapi ketika dia main dengan klub-klub besar atau tim-tim yang setara dengan dia, itu dia nggak keluar gitu, nggak show off lah, nggak bisa jadi apa-apa. Ternyata bakat saja tanpa improvisasi, tanpa pelatihan yang sesuai, itu juga nggak bisa menjamin dia akan bersinar di kancah yang lebih luas, kancah yang lebih besar. Kalau saya, kita balik lagi ke pemecatan Sintayong. Kalau saya pribadi menilainya itu seperti ini. Sintayong ini dipecat itu, kalau kita nggak bahas masalah mafia dan lain sebagainya dulu ya. Kita bahas masalah segi penilaian saya pribadi secara orang awam lah. Saya juga nggak pernah bilang saya praktisi di bidang sepak bola juga enggak. Orang awam. Kalau orang awam seperti saya melihatnya Sintayong ini udah mempersembahkan beberapa perubahan besar di timnas. Dari segi permainan, dari gaya pemain, dari pemilihan pemain, seleksi pemainnya, itu memang saya akui itu sangat-sangat bagus, dan baru ini juga terobosannya seperti itu. Tapi ada tapinya juga. Tapi ketika penggelontoran dana yang segitu besarnya dan itu mintanya instan, itu yang mungkin banyak perspektif manusia di luar sana yang salah akhirnya menilainya Sintayong bahwa Sintayong gagal. Sebenarnya nggak gagal juga, dia sudah memperbaiki banyak sistem di sepak bola Indonesia. Yang gagal itu sebenarnya adalah pembibitannya, bibit pemain itu yang menurut saya gagal di Indonesia ya, saya bilang di Indonesia. Dan ketika Sintayong dipecat, yang paling vital menurut saya ketika ketemu nama penggantinya itu adalah Patrick Kluivert. Itu menurut saya itu memang sesuatu blunder ya, dari Pak Erick Thohir ketika memilih Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert ini banyak orang yang dalam tanda kutip ya, banyak orang yang memandang sebelah mata atau sopo Patrick Kluivert mosok iso ngandani Sintayong, kasarannya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih, siapapun pelatihnya, kalau sistemnya gagal, ya tetap gagal, pasti pelatih itu tetap gagal. Karena menurut saya yang patut diperbaiki itu bukan siapa pelatihnya sebenarnya, tapi sistemnya. Dari sistem pembibitan mulai dari usia dini itu harus benar dulu di situ. Kalau di situ udah benar dulu, nanti mungkin akan tercipta ratusan atau mungkin ribuan Marcelino yang baru, Marcelino Ferdinand yang baru, atau mungkin akan tercipta ratusan atau ribuan Rizky Ridho yang baru. Tapi selama itu nggak bisa jalan, ya nggak ada. Karena Rizky Ridho mungkin yang sekarang lagi on fire, lagi prima-primanya. Apakah di usia 40 tahun masih seperti itu? Tentu tidak. Begitu juga Marcelino, pasti ada batas usianya yang mungkin akan menjadikan dia, ya amit-amit ya, akan menjadikan dia pasti performanya turun. Jadi kalau saya bilang itu sebenarnya yang gagal di sepak bola Indonesia itu bukan dananya saya rasa ada, tapi sistemnya. Apalagi ketika banyak sekali
berita-berita berseliweran di sosial media, di Twitter terutama ya, yang saya banyak baca itu di Twitter mengenai tentang dikait-kaitannya Sintayong dipecat itu oleh beberapa oknum atau ya mungkin bisa dibilang kita mafianya ya, mafia sepak bolanya. Itu saya juga nanti kalian yang nonton video ini kalian cari sendirilah beritanya seperti apa. Itu miris dan make sense gitu ketika dicocokologi lah, itu make sense, kok masuk akal gitu, kok masuk akal gitu. Saya mikirnya kok masuk akal ya netizen ini. Tapi memang saya rasa masih ada kemungkinan sih, ada kemungkinan bahwasanya karena mafia bola ini Sintayong dipecat itu karena beberapa mafia, karena pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh timnas Indonesia ini benar-benar di luar prediksi. Banyak orang yang memprediksikan Indonesia mungkin maksimal hanya draw, tapi nyatanya bisa menang. Dan agak ngeri juga ya ngomongin. Dan judi bola itu sebenarnya ngeri juga sih sebenarnya, karena kalau sudah levelnya udah internasional itu uangnya bukan main-main juga, uangnya bisa gede juga. Bukan hal yang mustahil ketika beberapa orang ditunggangi oleh mungkin hal-hal seperti itu untuk menyelaraskan prediksi mereka. Jadi prediksinya Indonesia kalah ya harusnya kalah, bukan menang. Kenapa bisa menang? Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau saya ini itu deh, tapi memang kalau sepak bola itu bahasanya luas sekali sih. Saya dulu memang nggak berkecimpung di dunia persepak bolaan, saya lebih ke futsal sebenarnya. Tapi memang saya ngikuti sepak bola juga. Mungkin sepak bola yang saya harapkan untuk sekarang ini itu, kalau dari saya apapun atau siapapun nanti yang akan handle untuk memanajeri timnas, baik itu secara kepelatihan dan staff-staffnya, saya harap siapapun itu benerin dulu sistemnya, benerin dulu pembibitannya, untuk kecurangan kayak yang dibicarakan sama mungkin mantan atlet yang sekarang lagi berseliweran di YouTube ya, mungkin Oki Rengga. Itu kan dia sudah ngomong jujur juga bahwasanya dia mencuri umur. Hal seperti itu memang saya alami juga waktu saya masih di SMA. Saya mengenal beberapa orang yang memang mencuri umur, dan itu nggak main-main. Dokumen negara yang dimainkan, baik itu, tapi itu saya udah lost kontak mungkin 10 tahunan lebih saya udah lost kontak dengan mereka, bisa gitu saya nggak tahu lagi. Tapi dulu memang infonya dari beberapa teman itu dia itu sampai memperbarui atau mengubah tahun kelahirannya itu di semuanya, baik di kartu keluarga, di aktenya, di sertifikatnya, di laporan rapot, semuanya ada tanggal lahir dan berbau resmi itu diganti semua, bukan tanggal lahirnya, tahun lahirnya itu diganti semuanya. Dan itu waktu dulu itu lumrah kejadian kayak gitu. Menurut saya kan ya salah sekali. Itu aja lah dulu diberantas dulu hal kayak gitu, karena kan susah juga kita memberantasnya, karena kan sepak bola mungkin keterbatasannya nggak bisa mungkin ke Dukcapil atau
atau ke desanya untuk ke rumah sakitnya yang mencatat tanggal lahirnya mungkin ya. Itu batasannya di situ mungkin. Tapi memang gimana ya, susah juga sih kalau kita bahasnya sampai ke sana. Jadi video ini saya cukupi sampai sini dulu. Siapapun yang nonton video ini, kalian harus tahu persepak bolaan Indonesia sangat butuh kritikan, sangat butuh saran, dan sangat butuh kontrol dari kita, para penyuka sepak bola, para penyuka timnas. Oke, sekian.